Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Elizabeth Natalia. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi hari ini tuh saya membagikan rutinitas saya ya teman-teman ya. Ini rutinitas saya sebelum tidur ya teman-teman ya. Saya beres-beres dapur, membersihkan kompor, dan setelah itu menyapu ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya mulai beres-beres dapurnya dengan ngelap-ngelap meja ya teman-teman, meja makan, setelah itu meja kompor ya. Dan ini tuh saya gunakan kain basah ya teman-teman ya, karena memang saya itu orangnya ndak suka ya teman-teman kalau mau bersihkan meja makan sama meja kompor sama kompornya itu teman-teman ya. Saya itu memang ndak suka kalau bukan kain basah ya. Dan ini tuh saya lanjut cuci rice cookernya teman-teman ya, karena nasi yang dalam rice cooker itu habis ya, nasi saya habis, makanya saya mau masak dulu ya teman-teman ya, karena digunakan untuk besok pagi sahur ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya cuci rice cookernya ya teman-teman ya. Dan saya mulai ngambilin beras ya teman-teman, dan ini beras ya teman-teman ya. Cukup dengan 3 takar untuk saya, Pasu, dan anak saya teman-teman ya, 2 orang dewasa dan 1 balita. Dan ini berasnya saya cuci 3 kali ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ya teman-teman ya, jangan salfok dengan tangan saya ya. Mungkin teman-teman menganggap bahwa saya kerjanya dengan tangan kiri ya teman-teman ya, atau bahasanya itu kidal, tapi saya itu bukan kidal ya teman-teman. Mungkin karena ini efek kamera depan, karena memang kalau saya video itu menggunakan kamera depan ya, bukan kamera belakang. Dan saya mulai lanjut lagi ya teman-teman untuk ngisi airnya dan ukur takarannya ya teman-teman ya, takaran airnya maksudku. Dan ini saya tambahi lagi karena kurang ya teman-teman. Dan memang kalau saya masak nasi itu menggunakan kompor dulu ya teman-teman, nanti berasnya sudah kering baru masukkan di rice cooker, karena kalau mau langsung di rice cooker ya teman-teman itu meterannya itu sering turun-turun ya, makanya saya masak dulu di kompor baru nanti kasih masuk di rice cooker ya teman-teman ya. Setelah airnya kering baru masukkan di rice cooker ya. Dan ini tuh saya lanjut lagi cuci cangkirnya ya teman-teman, cuci piring, cuci cangkir. Dan itu cangkir es buah ya teman-teman ya, saya tadi itu ada beli tajil ya. Dan ini tuh blender saya cuci karena tadi saya gunakan untuk masak ya teman-teman ya, karena mungkin sudah loyo efek puasa, makanya saya malas numbuk ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau bumbunya itu enaknya ditumbuk ya, diulek daripada di blender kalau saya. Dan bagi teman-teman, bagaimana cara teman-teman mengelola bumbu di rumah, apakah di blender atau di ulek, jangan lupa di komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lanjut cuci piring lagi ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga dengan makanan-makanan sisa di situ ya teman-teman, karena ini piring yang sudah selesai saya gunakan untuk tadi buka ya teman-teman, sama si kecil sama Pasu, makanya sisa-sisa makanannya itu tidak langsung dibuang di tempat sampah ya, dibiarkan saja di tempat cuci piring. Nanti dicuci begini, nanti sudah piringnya diangkat dari tempat cuci dari bak wastafel, baru saya buang ya teman-teman ya. Dan saya lanjut untuk bilas mangkoknya ya, sama piringnya ya teman-teman ya. Kalau sendoknya itu masih di dalam bak wastafel ya, dan itu belum saya cuci ya, karena itu masih ada sisa-sisa makanan. Memang kelihatannya teman-teman ya jorok, tapi ya memang begini ya teman-teman, seadanya memang begini ya. Tapi insya Allah kedepannya akan saya rubah ya teman-teman ya. Saya buang dulu sisa makanannya, saya limbah dulu piring kotornya, baru nanti dicuci ya teman-teman, supaya tidak kelihatan kayak jorok begini ya.
Dan ini tuh saya mulai pilih-pilih sendoknya ya teman-teman ya, dan saya mulai bersihkan sisa-sisa makanan dalam wastafel. Kemudian saya mulai pungut ya, dan itu yang di bagian bawah yang saya tempati tunduk tadi itu teman-teman ya, itu memang ada kantongan di situ. Nanti sisa makanan itu besok pagi saya kasih ke ayam ya teman-teman ya. Yang enggak tahu ayamnya siapa, yang penting ayamnya tetangga kak, yang penting ada ayam yang lewat-lewat di sini sekitar rumah ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjut lagi untuk ngebilas sendoknya ya teman-teman ya. Dan ini tuh panci yang saya gunakan untuk masak sayurnya si kecil ya teman-teman ya, memang khusus untuk panci saya masak untuk sayurnya si kecil ya teman-teman ya. Makanya kalau ini udah saya gunakan sembarang ya, karena takutnya nanti kecampur sama lombok si kecilnya kepedisan, kan bahaya juga ya teman-teman ya. Dan saya lanjut lagi cucinya ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya cuci lagi pancinya ya teman-teman, karena ini tadi saya gunakan untuk rebus daun ubi ya. Makanya saya cuci. Sebenarnya ini panci saya gunakan untuk masak air ya teman-teman, tapi karena panci tidak ada untuk digunakan untuk rebus daun ubi, makanya panci air saya gunakan ya teman-teman. Dan ini saya lanjut bilas-bilas lagi ya. Dan setelah ini akhirnya selesai juga cucian piring saya teman-teman. Dan jangan salpok juga yang depan kamar mandi ya teman-teman, itu cucian kotor saya ya. Dan ini saya lanjut lagi cuci kainnya ya teman-teman ya. Saya gunakan untuk nanti ngelap wastafelnya ya teman-teman, kayak bekas-bekas sabun, sisa-sisa makanan yang di atas wastafel itu saya gunakan ya teman-teman ya. Kain itu yang saya gunakan maksudku. Dan ini tuh saya lanjut lagi cuci kainnya lagi ya teman-teman, dan saya lap kembali. Sudah itu baru saya simpan nanti di atas keran air ya teman-teman ya. Biar itu, kenapa saya suka simpan di situ ya teman-teman, biar nanti pas ngelap meja atau lap kompor itu cepat gampang diambil ya teman-teman ya. Dan kenapa juga saya simpan di situ, karena basah ya teman-teman, makanya saya simpan di situ ya, supaya itu kain basahnya airnya itu tidak tiris kemana-mana ya, jadi jatuhnya itu ke dalam wastafel. Dan ini saya lanjut lagi beres-beres ya teman-teman. Dan itu yang di atas kompor jangan takut ya teman-teman, karena nasinya itu api kompornya itu saya kecilkan ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga ini dengan sampah saya yang super duper menumpuk ya teman-teman, karena tadi sore itu saya tidak sempat untuk membuangnya ya teman-teman nih, karena ada halangan, makanya saya tidak sempat membuangnya ya teman-teman ya. Dan ini saya nyapu dulu, nanti besok paginya baru saya buang ya. Ya, dan itu ya teman-teman ya, kenapa antara ruang TV dengan
dapur pintunya itu saya palangin dengan papan begitu ya teman-teman ya, karena takutnya nanti si kecil ke dapur kerecokin itu kompornya, takutnya teman-teman ya. Apalagi kalau ada barang ada sejenis kayak makanan dimasak di atas kompor kan, apinya sementara menyala nanti dikerecokin kompornya malah jadi berapi ya teman-teman urusannya. Dan ini saya lanjutin lagi ya teman-teman untuk nyapu-nyapunya ya teman-teman. Dan itu dandang yang digunakan pasu untuk menjual somai ya teman-teman. Dan yang itu di depan kamar mandi bukan pintu keluar ya teman-teman, tapi itu pintu WC ya. Pintu keluar itu di belakang motor ya teman-teman, atau lebih tepatnya itu di samping kursi ya. Ditonton videonya terus ya teman-teman sampai habis. Dan saya mulai lanjut angkat sampahnya ya teman-teman ya. Saya simpan tadi di bak tempat sampah ya, nanti besok pagi setelah sahur dan agak siang di luar, maksudnya agak terang di luar ya teman-teman, baru saya buang sampahnya ya teman-teman ya. Dan ini saya angkutin lagi ya teman-teman. Dan jangan salfok juga dengan samping dandangnya ya teman-teman ya, pinggir-pinggir dandangnya itu memang dandangnya belum saya cuci ya teman-teman, karena masih ada air panas dalamnya ya teman-teman ya. Dan ini itu saya matikan kameranya, lalu saya lanjut cuci tangan ya teman-teman. Setelah saya cuci tangan baru saya aduk nasinya kembali ya teman-teman. Dan sekian video dari saya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Bye bye.